Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Rabu 11 Maret 2020, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu, hari yang baru ini dan kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada mereka yang sudah disediakan Bapa bagi orang-orang." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul "Tak Tanggap Situasi". Dunia sedang berduka dengan adanya wabah virus COVID-19 Corona. Banyak orang benar-benar takut dan berduka karena kehilangan anggota keluarga. Pemerintah Italia misalnya meliburkan sekolah dan universitas sampai tanggal 3 April. Bahkan bank-bank pun ditutup untuk jangka waktu yang tidak jelas. Negara mayoritas Katolik ini bahkan menutup gereja-gereja. Situasi keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak hanya di Italia, di beberapa negara pun mengalami hal yang sama. Semua ketakutan, semua cemas. Sama dengan di Indonesia, yang juga sedang dilanda kecemasan dan ketakutan. Semua kekuatan dikerahkan untuk memukul mundur COVID-19 Corona. Semua berlomba-lomba mengusahakan keselamatan diri dan sesama. Apalagi diwartakan bahwa beberapa warga positif Corona. Normalnya, dalam situasi seperti ini, semua pihak seharusnya bekerja sama untuk mengendalikan keadaan dan juga menumbuhkan harapan. Tetapi, apanya?
Masih saja muncul oknum yang selalu pesimis dengan pandangan keagamaan yang keliru. Virus COVID-19 Corona adalah asap dari Allah. Kenapa masih ada orang yang mengimani Allah sebagai pribadi yang sangat kejam? Hari gini masih saja orang bermental zaman purba. Bahkan ada orang yang ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari penderitaan orang lain dengan menimbun masker dan cairan pencuci tangan. Ya, di mana hati nurani? Di mana patriotisme? Di mana martabat kemanusiaan? Sungguh oknum yang tidak tanggap situasi. Padahal bangsanya sendiri sedang berduka. Oknum yang benar-benar tegar tengkuk. Ibu dan 2 putranya yang adalah murid-murid Yesus juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Baru saja Yesus menyampaikan kabar duka tentang dirinya yang akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan di Yerusalem. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan bangsa-bangsa, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius bab 20 ayat 18 sampai dengan 19. Sebagai murid, harusnya mereka mengerti perasaan Yesus. Seharusnya mereka bersedih dan prihatin akan apa yang akan dialami Yesus guru mereka. Tetapi sebaliknya, ibu dan 2 putranya justru memikirkan keselamatan mereka sendiri. Mereka justru meminta keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka justru meminta kedudukan dan jabatan. Mereka tak tangkap situasi yang sedang dihadapi Yesus. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta kepadanya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 21. Wow, betapa terkejut dan mungkin kecewanya Yesus. Namun dia berhasil menguasai dirinya sehingga jawabannya sungguh bijaksana. Saudara terkasih, semoga masa Prapaskah ini kita peka atau tanggap dengan penderitaan yang sedang Yesus jalani, sehingga kita pun terdorong untuk ambil bagian dalam penderitaan itu dengan puasa dan pantang, sambil memberi perhatian kepada semua orang yang menderita akibat kemiskinan, akibat sakit, akibat disingkirkan, dan mereka yang sedang dalam masalah. Semoga kita tidak bersenang-senang dan berfoya-foya sementara Yesus menderita demi keselamatan kita. Ya Bapa yang penuh kasih, semoga sabda-Mu hari ini menjadi terang bagi langkah hidup kami, sehingga kami peka terhadap lingkungan di sekitar kami, bergembira bersama mereka yang bergembira, dan berduka bersama mereka yang berduka, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Rabu, rancangan Allah baik untukmu. Berkah dalam.